Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara program siaran dakwah Persis TV. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masjid dan status wakaf. Sangat penting kita bahas tentang masjid ini karena memang masjid ini ada hukumnya. Kita setiap hari bergaul dengan masjid. Dan dulu pun di zaman Rasulullah SAW masjid ini dijadikan sebagai tempat yang sangat penting. Lebih-lebih lagi masjid adalah milik Allah. Untuk itu kita perlu memahami apa itu masjid, bagaimana status wakafnya, dan lebih jelasnya tentang masjid ini insya Allah akan dibahas pada kesempatan kali ini oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Haji Dr. Nurmawan MAG. Alhamdulillah beliau sudah siap dengan materinya. Selain beliau sebagai dosen dan juga ketua STAI Persis Bandung, beliau juga sebagai bidang garapan kemasjidan di pimpinan Pusat Persatuan Islam. Sangat tepat sekali Al-Ustadz ini sebagai narasumber untuk tema kita kali ini. Untuk itu, Al-Ustadz, kami persilahkan untuk membahas tentang masjid dan status wakaf ini. Kami persilahkan, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk membahas salah satu tema yang sangat penting sekali untuk kita fahami tentang mengenai masalah masjid dan juga kaitannya dengan status wakaf. Jadi kalau kita berbicara tentang masjid, tentu saja banyak dimensi, banyak hal yang membahas tentang masjid itu. Pada kesempatan ini saya ingin melihat pertama masjid dari segi dimensi nas yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Masjid dalam dimensi nas ini artinya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu membahas tentang masalah masjid ini secara tuntas, secara lengkap. Termasuk juga bagaimana implementasinya, dan ini yang saya maksud dalam bagaimana masjid dalam dimensi konteks, tidak nas lagi, tapi bagaimana masjid secara keseluruhan berdiri mulai dari Masjidil Haram, kemudian juga Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Kuba, dan juga Masjid Nabawi. Nah, ini berarti bagaimana dari nas-nas, dari hadis-hadis itu kemudian menyejarah bagaimana proses masjid itu. Dan yang lebih penting juga bagi kita semuanya untuk memahami bagaimana posisi masjid kita, bagi kita sekarang ini, bahwa masjid sebagai bagian atau unsur dari pilar peradaban Islam. Nah, disinilah maka disitu akan terkait bagaimana posisi masjid mengenai statusnya, kemudian pemakmurannya dan sebagainya. Nah, saya ingin memulai dari masjid dalam dimensi nas. Nah, insya Allah sudah mafhum semuanya bahwa kita selaku umat muslim itu berkewajiban untuk memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat
ke-18 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah, dan tidak takut kecuali hanyalah kepada Allah, fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Maka merekalah yang diharapkan atau semoga mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid ternyata di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang menunjukkan bahwa dia itu betul-betul beriman kepada Allah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga wal yaumil akhir, kepada hari akhir langsung. Jadi orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang memiliki visi ke depan, jauh ke depan. Jadi punya harapan di masa yang akan datang. Itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian tentu saja pemakmur masjid itu adalah wa aqamas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, wa ataz zakat, orang-orang yang menunaikan zakat, walam yakhsha ilallah. Dan ini ada satu hal yang menarik untuk kita garis bawahi, bahwa pemakmur masjid itu adalah orang yang walam yakhsha ilallah, tidak memiliki ketakutan kecuali hanyalah kepada Allah. Ini bermakna berarti bahwa pemakmur masjid itu adalah orang yang harus memiliki keberanian. Nah, ini nanti kita akan bahas mengapa pemakmur masjid itu harus orang yang betul-betul memiliki keberanian, dalam arti memiliki sikap, mental, kekuatan baik fisik, lahir dan batin, sehingga betul-betul keberadaan masjid itu menjadi ajeg, menjadi kokoh, menjadi pilar peradaban Islam. Itu. Nah, tetapi juga selain bahwa kita selaku umat muslim untuk berkewajiban untuk memakmurkan masjid, Allah juga mewanti-wanti kepada kita bahwa ternyata di dalam masjid juga, atau masjid juga ternyata bisa dijadikan sebagai bagian dari alat atau media bagi orang-orang yang munafik yang ingin mengobok-obok Islam, seperti itu saya sebut. Ini bisa lihat misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 107 yang insya Allah kita sudah mafhum, yaitu masjid atau yang seperti itu yang dimaksud dengan masjid diror. Apakah masjid diror itu? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina takhadhu masjidan, dan ada sebagian atau ada orang-orang munafik yang ingin mendirikan masjid diroron, tapi untuk apa? Untuk kemadorotan, wa kufron, untuk kekufuran, wa tafriqon, dan untuk memecah belah bainal mu'minin, yaitu di antara orang-orang mukmin. Nah, ini yang juga Allah mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai masjid itu justru dijadikan sebagai media bagi orang yang tidak berkenan terhadap Islam, malah masjid itu diobok-obok. Wa irsodan liman haraballaha wa rasulahu min qablu, dan mereka berkeinginan ingin menghadirkan, ingin kemudian mendatangkan kembali orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, seperti atau yang pernah dilakukan sebelumnya. Wal yahlifunna in aradna illal husna, dan sesungguhnya mereka itu bersumpah, kami betul-betul ingin berbuat kebaikan dengan membangun masjid itu. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah menyaksikan terhadap orang-orang yang betul-betul melakukan kedustaan itu. Nah, ini juga diantara hal yang harus menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa masjid selain sebagai tempat kita untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata masjid juga di situ Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai masjid adalah tempat atau media masuknya orang-orang yang
tidak suka terhadap Islam malah mengobok-obok di dalamnya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, kemudian ayat-ayat lain juga, hadis-hadis juga, Allah memberikan gambaran, memberikan bagaimana bagi orang yang memakmurkan masjid, membangun masjid itu dengan hadis-hadisnya ya, yang insya Allah ikhwatu iman semuanya, pemirsa Persis TV sudah mafhum. Jadi barang siapa, kata Rasulullah, man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mislahu. Jadi barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan di rumah di surga yang semisal atau setara dengan masjid itu. Bahkan Allah melipat gandakan. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan masalah bagaimana sebenarnya Allah dan Rasulnya memuliakan orang-orang yang memakmurkan masjid. Bahkan banyak riwayat lain yang menjelaskan kepada kita bagaimana mulianya status orang-orang yang memakmurkan masjid. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan ketika Rasulullah datang ke sebuah masjid, di situ ada orang yang selalu mengurus masjid, mungkin sekarang bahasanya marbot atau qoyim lah, seperti itu. Kemudian Rasulullah suatu waktu datang lagi ke tempat itu, ke masjid itu, ternyata didapatinya bahwa orang itu sudah meninggal. Maka Rasul pun menanyakan di mana kuburannya, dan kemudian beliau pun memberikan penghormatan yang sangat luar biasa dalam bentuk sholat kepada orang-orang yang tadi meninggal itu. Nah, ini bentuk bagaimana Rasulullah itu memberikan penghormatan kepada ahli masjid, kepada orang yang memakmurkan masjid, dan kepada orang yang mengurus masjid. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa sejarah masjid tentu saja sudah mafhum semuanya. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid yang sekarang disebut dengan Masjidil Haram, yaitu yang ada di Mekah ya, di sana. Yang kedua kan itu Masjidil Aqsa. Kan di hadis itu diceritakan berapa jarak Rasul pembangunan Masjid Haram kepada Masjidil Aqsa itu, yaitu lamanya 40 tahun. Nah, setelah itu kemudian berdiri Masjid Kuba, yaitu waktu perjalanan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sebuah tempat sekitar 5 km sebelum datang ke Yasrib atau yang dikenal dengan Madinah itu. Rasulullah membangun Kuba atau yang dikenal dengan Masjid Kuba atau Qiblatain. Dan kemudian ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka yang pertama kali oleh Rasulullah dilakukan adalah mencari tempat untuk itu, untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Nah, ini yang saya sebut tadi bagaimana di dalam perjalanannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah itu yang pertama membangun masjid dulu. Itu sebagai pengantar dulu. Nanti bagaimana proses Rasulullah dengan para sahabat membangun masjid itu, kaitannya dengan wakaf nanti akan saya bahas. Tapi mungkin juga ada hal yang perlu dibahas dulu. Ustaz, ini sangat menarik sekali Ustaz ya. Barusan pengantar Ustaz tentang masjid dulu Ustaz, sebelum ke status wakafnya. Bahwa masjid itu ternyata fungsinya itu bukan hanya tempat ibadah, tempat sholat saja. Tadi Ustaz jelaskan juga bisa sebagai tempat mencari ilmu saja. Itu artinya peranan masjid itu sangat penting. Namun rupanya Ustaz, masyarakat atau pemirsa Persis TV juga butuh sekali penjelasan tentang definisi masjid dulu Ustaz. Definisi masjid itu bagaimana? Nanti disambungkan sama Ustaz sekalian aja dengan yang dimaksud dengan wakaf. Masjid itu harus wakaf atau tidak? Bangunan atau apa Ustaz? Ustaz persilahkan. Ya, kalau secara harfiah bahwa masjid itu tempat sujud. Tempat sujud dalam arti di situ manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu sujud di mana saja? Ya jelas di sini ada definisi bahwa masjid itu adalah bangunan tempat beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas batas-batasnya. Nah, itu yang akan kemudian batas-batas melahirkan masjid, bentuk bagaimana masjid itu, termasuk juga di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain, misalnya di dalam pelaksanaan tahiyatul masjid itu kan menunjukkan nanti batas-batasnya. Batasnya, ya. Jadi kalau tadi ada bahasa atau secara bahasa masjid itu tempat sujud, ya, tetapi definisi secara secara istilahnya bahwa masjid itu adalah tempat sujud yang jelas koridornya, batas-batasannya, dinding-dindingnya itu sangat jelas, dan itu karena akan berkaitan juga dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya termasuk ibadah tahiyatul masjid, ketika di situ ada batas-batas gitu ya. Disitulah maka peran qayyim menentukan ini batas-batas yang harus peran qayyim itu Ustaz yang menentukan ya. Betul. Betul Ustaz. Yang kedua juga ada aturan tentang masjid. Nah, peranan masjid sangat penting, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz. Yang tadi Ustaz di sana ya. Jadi masjid itu jelas tidak hanya tempat ibadah sholat. Bahkan di dalam sejarahnya Rasulullah menjadikan masjid itu tempat segala kegiatan. Tawanan perang, kemudian sebagai bentuk damnya atau penebusnya itu, untuk pembebasannya itu, ketika mereka bisa baca tulis, mengajarkan kepada yang tidak bisa, dan itu dilaksanakan di masjid. Kemudian juga ada para yang sakit juga di masjid. Kemudian juga tempat juga mengatur strategi perang juga di masjid. Itu awalnya. Tapi kan kemudian dimodernisasi, orang yang sakit ya disediakan, kemudian berkembang menjadi rumah sakit, kemudian tempat markas perang, jadi akhirnya sekarang ada markasnya dan sebagainya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan lain lebih diposisikan secara pas. Tetapi ini yang harus menjadi spirit bagi kita adalah bahwa masjid adalah harus menjadi sumber inspirasi umat, termasuk dalam segala kegiatan, termasuk ekonomi, pemberdayaan umat dan sebagainya. Itu yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita dalam pikiran kita hanya bermakna fungsi masjid itu secara sempit, hanya untuk ibadah saja gitu. Nanti beralih ke status wakaf Ustaz. Tapi sebelum beralih ke status wakaf, kalau masjid hanya dipakai untuk sholat, itu mungkin musola, tidak perlu diwakafkan Ustaz ya. Nah, makanya masjid sebagai nantinya menjadi tempat untuk sumber inspirasi juga, selain tempat ibadah yang utama untuk memakmurkannya, masjid itu adalah milik Allah. Nah, ini berarti status wakafnya harus jelas. Oke. Nah, jadi gini. sekarang itu Ustaz yang harus dijelaskan Ustaz. Ya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya ada istilah pemilahan atau kategori masjid itu ya. Jadi ada musola, ada masjid agung, ada langgar, ada masjid masjid raya, kemudian kalau di Sunda saja ada masjid, ada tajuk gitu. Yeah. Saya pikir semuanya dari segi aspek status, karena itu perlu juga secara definitif itu menjadi ikrar. Nah, kita kalau berbicara tentang wakaf ini, yang menarik adalah ketika Rasulullah sampai ke Yasrib setelah hijrah itu, dan kemudian beliau itu salah satunya mengundang Bani Nazar dari kaum Ansor, yaitu untuk memanggil kepada Rasulullah gitu ya, memanggil, dan kemudian maka datanglah para pembesar Bani Nazar itu, dan kemudian Rasulullah itu berkata kepada mereka itu, faqala ya Bani Nazar, ini jadi saminuni bihaitikum hadza, jadi saminuni bihaitikum hadza, tolong tentukan padaku harga kebun ini gitu. Qalu, nah ini Bani Nazar ini menjawab, wallahi la natlubu samanahu illa ilallah. Jadi demi Allah kami tidak tidak menuntut harganya kecuali hanya kepada Allah. Itu ikrar wakaf itu secara langsung ini menjadikan Rasulullah ingin memposisikan bahwa masjid itu harus betul-betul posisinya jelas. Maka Rasulullah ingin membelinya, tapi kemudian Bani Nazar
menjawabnya, demi Allah kami tidak akan menghargakan tanah ini kecuali hanya kepada Allah. Artinya akan kami serahkan ini kepada Allah. Itu secara langsung juga bagian dari yang kemudian hari ini diterjemahkan sebagai bentuk ikrar wakaf seperti itu. Iya betul. Kalau tentang wakafnya mungkin sudah jelas harus seperti apa wakaf dan sebagainya. Tapi masjid itu berarti Ustadz harus berstatus wakaf atau bagaimana Ustadz? Kalau misalkan ada masjid yang dibangun bukan di tanah wakaf, apakah itu masjid atau bukan? Nah, gini. Jadi ini hadis ini tentu saja menginspirasi, menjadi spirit, menjadi penjelasan bagi kita bahwa pertama masjid itu harus dibangun di atas tanah yang statusnya jelas, itu untuk dipersembahkan kepada Allah gitu. Makanya Rasulullah akan membeli, tapi Bani Najjar itu langsung mengatakan kami akan memberikannya ini tanah ini hanya demi masjid itu kan, seperti itu. Nah, kemudian untuk konteks sekarang bahwa apalagi di masyarakat kita tentu saja demi ketertiban dan kerapihan administrasi masjid, tentu saja itu harus memiliki posisi sebagai tanah wakaf gitu ya. Jadi ada beberapa kejadian yang tidak dijelaskan atau tidak jelas statusnya. Pada awalnya mewakafkan, tapi kemudian anak cucu di kemudian hari dengan perkembangan mungkin penduduk yang semakin luas, kemudian juga harga tanah semakin mahal, akhirnya mengutak-ngatik status wakaf yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya itu, tapi karena tidak teradministrasikan dengan baik, akhirnya wakaf itu menjadi bisa digugat seperti itu. Nah, inilah makanya walaupun di kita itu misalnya artinya semakin ke sini penstatusan wakaf itu tidak hanya secara lisan, walaupun secara hukum secara lisan sudah cukup, tapi kan demi lebih administrasi lebih rapi lagi itu harus ada ikrar wakaf, akte wakafnya, dan jadi tidak otomatis menjadi wakaf ketika dia namain masjid, berarti otomatis ini menjadi wakaf milik Allah. Nah, kalau begitu sudah diikrarkan sebenarnya sudah menjadi wakaf milik Allah. Cuman untuk kepentingan administrasi itu harus ada ikrar wakaf, ada akta wakaf dan sebagainya. Iya, karena pengadministrasian memang sangat diperintahkan penting. juga ya, Allah betul. untuk diadministrasikan agar beres semuanya Ustaz ya. Itu Ustaz, pemirsa Persis TV juga mungkin perlu penjelasan agak lebih ini Ustaz, sedikit tentang tadi Ustaz menjelaskan Masjid Diror gitu Ustaz. Itu sangat penting sekali Ustaz, agar nanti tidak terjadi pensalahgunaan masjid atau maksud, karena tadi Ustaz menyinggung-nyinggung tentang Masjid Diror itu sendiri. Bisa ada penjelasan yang lebih Ustaz tentang Masjid Diror ini Ustaz? Masjid Diror itu tadi masjid yang di dalamnya adalah menjadi sumber petaka, sumber fitnah, atau mungkin jadi sumber kericuhan umat gitu ya. Oleh karena itu ini walaupun di dalam tadi disebutkan bahwa wa annal masajida lillahi falatad ma'allahi ahada. Jadi bahwa masjid itu sesungguhnya adalah milik Allah. Tetapi dalam dalam sejarah perkembangannya sekarang ini masjid itu kan didirikan gitu kan. Ada yang didirikan oleh pribadi, ada yang didirikan oleh ormas Islam, ada yang bentuknya bentuk hibah dari pemerintah atau masyarakat, kelompok masyarakat tertentu dan sebagainya. Disinilah maka peran status agar masjid itu terjaga dari Masjid Diror tadi, maka harus ada kelompok pengelola koim masjid itu yang jelas-jelas statusnya di situ. Ya, kalau misalnya ya saya sebut saja, ini masjid pemerintah, maka masjid itu pemerintah kan mengakomodir semua elemen masyarakat, semua unsur, semua ormas, silahkan menjadi pengurus itu. Nah, sekarang kemudian masjid yang diwakafkan kepada ormas tertentu, penggunaannya ya untuk umat. Tapi secara administrasi itu harus jelas gitu ya. Jadi pemerintah juga harus mewakafkan. Harus mewakafkan gitu ya. Harus jelas, misalnya di suatu pasar, itu di suatu tempat-tempat umum, di mal-mal dan sebagainya, itu juga harus penstatusan masjidnya itu harus jelas. Jadi supaya begini, ketika misalnya ada
ada kebijakan mengenai renovasi dan sebagainya, status keberadaan masjid itu tetap harus menjadi ada gitu kan. Iya. Gitu. Betul, harus jelas ya. Jadi status wakaf pemirsa itu harus jelas. Begitu apa yang sudah diuraikan oleh Ustadz Nurmawan. Makanya di PP Persis itu ada bidang khusus kemasjidan, yaitu Ustadz sendiri yang sebagai bidangnya. Karena sangat penting sekali masjid ini dijaga, dipelihara dan dimakmurkan, itu saja. Iya. Oke Ustadz, ini waktu juga Ustadz yang membatasi kita untuk closing statementnya Ustadz. Iya. Ustadz, pesan-pesan buat para pengelola masjid khususnya di Jamaah Persatuan Islam Ustadz. Iya. Jadi khusus mungkin untuk di Jamiah Persatuan Islam bahwa itu harus dipertegas. Di kita kan memang ada bagian wakaf ya secara khusus di bidang maliyah gitu. Dan itu harus kalau berbicara tentang masjid itu berarti harus menyentuh pada aspek atau mengelola pada aspek idarohnya. Apa idaroh itu adalah kelembagaannya, statusnya, status wakafnya dan sebagainya. Itu bidang maliyah yang harus lebih berperan. Ya. Jadi supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau bidang misalnya imarohnya, pemakmurannya itu kemasjidan gitu. Ya. Jadi ada bukunya Ustadz ya yang sudah diterbitkan. Sudah diterbitkan pengelolaannya seperti itu. Jadi bedakan antara disitulah perlu pembidangannya kan ada bidang maliyah itu lebih aspek fokusnya lebih kepada aspek legalitas tanah termasuk untuk pendidikan. Itu dimensinya adalah dimensi formalitas kelembagaan dalam arti ya tadi status tanah dan sebagainya. Tapi aspek pemakmurannya, aspek pengelolaannya harus baru di situ bidgar kemasjidan. Jadi supaya apa? Supaya nanti terpilah dibedakan ketika ada masalah itu ada ini ranah siapa. Jadi tidak persoalan misalnya di suatu masjid ada sengketa wakaf ya. Itu ada bidang maliyah yang menyangkut wakaf. Tapi ketika misalnya di suatu masjid itu kenapa melempem gitu ya, kurang makmur, nah ini bagian bidang kemasjidan seperti itu. Jadi supaya kepada jamaah gitu memberikan ini. Walaupun memang tidak bisa dipisahkan antara wakaf dan sebagainya, tapi bisa dibedakan peran gitu kan, sehingga pengurusan masjid itu tidak tumpang tindih seperti itu. Rupanya Ustadz untuk buku yang Ustadz sudah terbitkan di bidang kemasjidan di Persatuan Islam itu harus digali satu persatu Ustadz ya. Ya. Berarti ini tim PSD Persis TV harus mengundang Ustadz lagi untuk mengurai tentang masjid itu karena sangat tebal sekali Ustadz itu buku tentang masjid, sangat penting. Untuk pada kesempatan kali ini Ustadz kiranya cukup, mau ada yang ditambahkan Ustadz? Sepertinya cukup karena mungkin tadi saya seperti disampaikan ada banyak lagi yang ingin disampaikan mengenai masalah masjid ini karena orang lain juga maksud saya teman-teman kita dari mungkin unsur-unsur pemerintah, unsur masyarakat itu sudah berlomba-lomba bagaimana menjadikan kesadaran kembali masjid sebagai sentral kegiatan umat sehingga sekarang bagaimana geliat dijadikan masjid sebagai sentral kegiatan ekonomi, kegiatan penyatuan hubungan sosial dan sebagainya itu sudah mulai lagi peran masjid tidak hanya sebagai tadi tempat sholat saja, tetapi memiliki fungsi-fungsi lain dalam rangka membangun dan mengembangkan umat itu. Oke Ustadz, terima kasih. Tapi Ustadz insya Allah nanti Ustadz bersedia kembali untuk kami undang membahas tentang menguraikan buku yang Ustadz terbitkan tentang masjid dan status wakafnya. Ya. Pemirsa Persis TV, alhamdulillah materi untuk kali ini tentang masjid dan status wakafnya cukup jelas sebagai pembuka karena nanti kita akan membahas lagi lebih jelas tentang masjid ini dengan ahlinya yaitu Al Ustadz yang barusan sudah menyampaikan materinya. Jazakumullahu khairan katsira, Al Ustadz sudah menyampaikan materinya. Jangan lupa pemirsa Persis TV dukung terus program siaran dakwah. Insya Allah dakwah akan terus berjalan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Maka jangan lupa like and subscribe channel Persis TV. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah awrafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah awrafah di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.